Pemenuhan hak pendidikan bagi siswa penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang serius. Pada dasarnya, negara telah mengeluarkan undang-undang dan peraturan yang menjamin hak pendidikan siswa penyandang disabilitas, baik di sekolah umum maupun khusus, serta penyediaan akomodasi yang sesuai bagi siswa penyandang disabilitas. Namun, data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan kelulusan sekolah siswa penyandang disabilitas masih rendah. Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik tahun 2018 menunjukkan bahwa 28% anak penyandang disabilitas belum pernah bersekolah, 54% telah menyelesaikan pendidikan tingkat SD, dan hanya 26% yang menyelesaikan pendidikan tingkat SMP, berbanding jauh dengan anak non-disabilitas di tingkat yang sama. Untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan pendidikan inklusif, serta apa saja cara-cara yang efektif untuk meningkatkan kualitasnya, Inovasi melakukan sebuah studi terkait pendidikan inklusif disabilitas dalam pilot inovasi di 3 kabupaten, yaitu Lombok Tengah, Probolinggo, dan Sumba Timur. Studi mencoba menjawab 2 pertanyaan penting. Apa yang berhasil dan belum berhasil dalam peningkatan kualitas pendidikan inklusif disabilitas? Faktor pendukung dan penghambat apa yang penting untuk dipahami dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan inklusif di Indonesia? Studi dilakukan dengan 2 metode. Pertama, analisis kuantitatif yang meliputi hasil tes awal dan tes akhir mengenai sikap dan pengetahuan guru terkait pendidikan inklusif. Hasil monitoring dan evaluasi melalui observasi di kelas, tes siswa, wawancara guru, dan kepala sekolah. Kedua, analisis dokumen yang relevan terkait kebijakan dan program. Apa saja temuan penting yang didapat dari studi ini? Ada beberapa temuan yang menarik. Pertama, kapasitas guru dalam pembelajaran terdiferensiasi dan melakukan adaptasi RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran meningkat. Data juga menunjukkan sebagian besar guru telah mengembangkan RPP untuk siswa penyandang disabilitas dan memberikan layanan khusus untuk mereka. Dengan adanya rencana ini, siswa mendapatkan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Temuan lain menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa penyandang disabilitas juga meningkat. Peningkatan yang terjadi bukan hanya dalam hal partisipasi, antusiasme, minat serta perilaku positif siswa, tapi juga dalam hal kebahagiaan, perasaan dicintai, serta antusiasme untuk pergi ke sekolah. Ini kemudian berkontribusi pada peningkatan kemampuan belajar siswa penyandang disabilitas yang ditandai dengan meningkatnya nilai pemahaman literasi dan numerasi. Selain itu, studi juga menemukan peningkatan dukungan terhadap pembelajaran inklusif disabilitas. Bagi guru, pelatihan tentang pendidikan inklusif membantu meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan diri, serta mengurangi kekhawatiran mereka dalam mengajar siswa penyandang disabilitas. Terlihat juga peningkatan terkait kegiatan dan kebijakan pendidikan di sekolah-sekolah mitra. Survei memperlihatkan peningkatan proporsi kepala sekolah yang berupaya meningkatkan partisipasi siswa penyandang disabilitas. Di kalangan sesama siswa, terlihat peningkatan dukungan terhadap siswa penyandang disabilitas, antara lain dalam bentuk peningkatan kualitas interaksi di antara mereka. Lalu, pembelajaran apa saja yang diperoleh dari temuan-temuan ini? Yang pertama, studi mengidentifikasi beberapa strategi yang efektif untuk meningkatkan pembelajaran inklusif, yaitu menggunakan pembelajaran terdiferensiasi sebagai pendekatan inti, menyederhanakan materi pelatihan guru melalui kelompok kerja guru dan mendorong penerapan secara praktis, serta bekerja dengan pemimpin desa, orang tua, dan masyarakat. Kedua, studi juga menemukan hal-hal yang menghambat upaya peningkatan pendidikan inklusif seperti tidak adanya definisi yang tepat dan seragam tentang disabilitas dan metode yang sesuai untuk guru. Guru wajib melakukan identifikasi siswa penyandang disabilitas namun tidak memiliki kompetensi yang memadai, serta
kurangnya pembekalan pada kepala sekolah terkait pendidikan inklusif sehingga dukungan mereka terbatas. Semua ini melahirkan beberapa rekomendasi. Pertama, pentingnya pembelajaran terdiferensiasi. Kedua, perlunya membangun kapasitas kepala sekolah dan pengawas yang akan memastikan akses pada infrastruktur, sumber daya, dan dukungan yang lebih besar bagi guru. Ketiga, sistem penilaian dan kapasitas mengajar guru perlu disesuaikan untuk melaksanakan pembelajaran secara inklusif. Studi ini membuktikan bahwa semua anak, termasuk siswa penyandang disabilitas, bisa mengembangkan kemampuan akademis. Faktor pendukung juga sangat penting, diantaranya lingkungan yang inklusif, guru yang terampil, serta kebijakan yang mendukung agar mereka bisa beradaptasi lebih baik di sekolah. Walau memperlihatkan kemajuan yang menggembirakan, perjalanan untuk mewujudkan pendidikan inklusif untuk siswa penyandang disabilitas masih panjang dan membutuhkan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan, tentunya dengan melibatkan penyandang disabilitas atau organisasi disabilitas demi masa depan yang cerah untuk semua.